Disa adalah seorang janda muda yang berjualan keripik keliling. Keripik singkong. Pak, Bu, mari dibeli. Ini keripik singkong jualan saya dijamin enak loh. Duh ya ampun, dari tadi aku ngider kok belum ada yang beli satu pun ya. Mereka nggak mau pada beli kenapa coba? Apa jangan-jangan karena aku ini seorang janda? Tapi masa sih gara-gara itu? Udahlah, daripada aku malah seuzon kan sama orang. Mending aku lanjutin aja ini jualan keripiknya. Disa, kamu sampai sekarang masih jualan keripik apa? Bu Inem, iya nih Bu. Soalnya mau cari pekerjaan juga kan sekarang susah. Jadi ya lebih baik saya melanjutkan usaha jualan keripik. Usaha jualan keripik nggak laku-laku juga, soal-soal mau dilanjutin. Udah, mending saran saya kamu berhenti aja jualan keripik. Mending kamu itu jual diri aja, hahaha. Kan mumpung kamu juga udah janda gitu, jadinya kamu bisa bebas. Lumayan loh bayarannya, kamu nggak minat apa? Astagfirullah, Bu Inem kok jahat banget sih ngomong gitu. Bu, sesusah apapun hidup saya tuh nggak akan pernah Bu jual diri. Ibu ini aneh banget sih, padahal udah berumur loh. Kok kepikiran hal sekotor itu sih? Bu ya dipikir dulu loh Bu sebelum ngomong. Omongan ibu itu menyakiti tahu nggak? Janda miskin nggak tahu diri. Nggak usah sok-sokan nasihatin saya ya. Udahlah janda miskin, banyak tingkah lagi. Masih untung kamu itu nggak diusir dari sini. Orang kerjaan kamu aja loh suka godain para suami ibu-ibu di desa ini kan? Ya ampun Bu, itu nggak bener. Itu semua fitnah. Saya loh nggak pernah godain para suami ibu-ibu di desa ini. Alah, nggak usah ngelak kamu. Orang para ibu-ibu di sini loh udah pernah mergokin kamu lagi godain. Udahlah, nggak sudi saya lama-lama ngomong sama janda miskin nggak tahu diri kayak kamu gini. Minggir, saya mau pergi. Duh ya ampun, kok warga sini rata-rata nggak suka ya sama aku, termasuk Bu Inem. Padahal aku tuh nggak pernah loh berbuat kesalahan, apalagi sampai godain para suami ibu-ibu di desa ini. Aku juga nggak pernah dan nggak pengen jadi janda yang miskin. Ini semua kan udah takdir. Tapi kenapa ya selalu aja aku yang disalahin? Tapi aku nggak boleh nyerah. Cuma karena hinaan orang-orang, aku harus bisa bangkit dan sukses. Aku lanjutin aja deh ini jualan keripiknya. Alhamdulillah, ini keripiknya ada yang laku juga. Ya walaupun nggak banyak sih, tapi kan setidaknya bisa buat aku beli makan. Semoga aja besok jualan keripikku bisa laris manis. Ya ampun, udah sore aja nih. Mending aku langsung pulang aja nggak sih? Wah, Mbak Disa rajin banget ya jualan keripiknya sampai sore begini. Pak Iwan, iya nih Pak, Alhamdulillah saya masih bisa diberi kesehatan bisa jualan sampai sore gini. Masya Allah sekali ya. Mbak Disa ini walaupun janda tapi tetap berusaha nggak merepotkan orang lain. Saya jadi kagum deh. Dan kalau saya perhatikan Mbak Disa ini makin hari ya makin cantik dan juga seksi loh. Astagfirullah Pak Iwan. Pak Iwan ini ngomong apa sih? Nggak baik loh, Pak Iwan kan udah punya istri. Loh ya nggak baik kenapa toh? Kan saya itu cuma bilang apa adanya. Lagian istri saya juga itu nggak bakal tahu Mbak. Tenang aja. Mbak Disa mau nggak nih main sama saya? Saya jago loh. Dijamin Mbak itu bakal ketagihan. Tenang aja Mbak. Nanti kalau Mbak itu mau bakal saya borong semua nih keripik jualan Mbak. Pak, jangan berani-beraninya ngajak saya begituan ya. Walaupun saya ini seorang janda, saya nggak sudi melakukan hal sekotor itu. Bapak tuh sadar dong, Bapak lo udah punya istri dan anak. Malah dengan santainya godain dan ngajakin saya gituan. Mikir dong Pak, Bapaknya punya otak nggak sih? Cih, janda miskin aja sok-sokan banget sih Mbak Disa ini. Berani-beraninya ya Mbak Disa itu sampai nampar saya. Oh, jangan-jangan Mbak Disa ini aslinya itu malu-malu tapi mau ya? Malu-malu tapi mau. Udah bilang aja Mbak, nggak usah pakai acara nampar segala. Mbak Disa ini namparnya karena setuju kan kalau saya ngajak itu. Nih bapak-bapak bener-bener udah nggak waras. Udahlah, mending bapak tuh pergi ya dari sini, jangan ganggu saya. Saya tuh mau pulang. Ya nggak bisa gitu dong Mbak Disa ini harus mau dulu begitu sama saya. Ayo Mbak itu aslinya mau kan? Udah nggak usah malu-malu. Dih, najis. Siapa yang malu-malu, gila? Udah ya Pak, Bapak itu segera pergi dari sini atau saya teriak. Tolong, ada bapak-bapak mesum. Elah, beneran teriak nih orang. Awas aja ya Mbak Disa.
Alhamdulillah, akhirnya Pak Iwan pergi juga. Astagfirullah, ada aja sih kelakuan warga sini yang bikin aku frustasi. Udahlah, mending sekarang aku langsung pulang aja. Daripada ntar aku ketemu bapak-bapak nggak waras dan mesum lagi kan bisa gawat. Dan kejadian ini pun pasti bakal ada orang yang lihat dan nyebarin fitnah kalau aku yang godain tuh Pak Iwan. Padahal kan aslinya bapak-bapak itu yang godain aku. Mau aku ngelak sekeras apapun gak bakalan ada yang percaya. Para warga di sini kan udah ngecap aku buruk. Aku heran deh, kenapa ya mereka tuh suka banget menghina aku kayak kurang kerjaan banget gitu. Padahal aku tuh gak ngapa-ngapain loh, gak bikin rugi mereka juga. Tapi mereka malah sibuk banget ngurusin hidup aku. Ya udahlah, daripada aku mikirin orang-orang yang gak jelas dan gak suka sama aku, mending aku terus ningkatin diri supaya bisa sukses. Mending sekarang langsung pulang aja deh. Keesokan harinya, Alhamdulillah, selesai juga ini beres-beres rumahnya. Aku juga udah nyiapin jualanku, jadi aku bisa langsung berangkat jualan deh. Tapi aku belum sarapan. Ntar aja apa ya sarapannya? Soalnya aku belum lapar nih. Kalau gitu sekarang langsung berangkat jualan keripik aja deh. Siapa tahu kan kalau aku berangkat jam segini, banyak yang beli jualan keripikku. Keripik singkong dijamin gurih dan enak. Wah, itu jualan apa ya? Kok rame banget? Walah, ternyata jualan keripik juga toh. Tapi bedanya varian keripik pisang. Kalau yang dijual di warung itu. Tapi kok bisa seramai itu ya? Aku tanya sama salah satu pembelinya aja deh. Mas, itu masnya beli jualan keripik yang di warung itu ya? Ya mbak, saya tuh suka banget tahu sama jualan keripik di warung itu. Soalnya di sana itu banyak banget varian rasanya. Udahlah, ada yang gurih, pedas, ada varian manisnya juga loh mbak. Mereka juga jualan gak cuma secara offline, mereka itu jualannya lewat online juga. Jadi kalau kita itu lagi males mau beli secara langsung, kita juga bisa beli lewat online. Oh alah, jadi begitu ya mas? Pantesan aja bisa seramai itu. Iya mbak, bener banget. Mereka juga benar-benar menjaga kualitas dari jualan keripik mereka. Jadi rasanya itu nggak berubah-ubah, tetap enak aja gitu. Mbaknya jualan keripik juga ya? Iya mas, kebetulan juga saya jualan keripik. Cuma yang saya jual cuma keripik singkong doang yang rasa original. Maklum mas, saya baru belajar buka usaha. Walah, saya mau dong mbak beli keripik singkongnya. Soalnya kelihatan menggoda banget itu keripik singkongnya punya mbak. Walaupun cuma ada rasa gurih asin, tapi nggak apa-apa lah, saya suka kok. Alhamdulillah. Iya mas, sebentar ya saya bungkusin dulu. Nah ini mas, silakan. Ya mbak, ini uangnya. Saya coba langsung di sini ya, nggak apa-apa kan mbak? Soalnya saya itu penasaran aja gitu sama rasanya. Tapi ini rasanya enak loh mbak, dan renyah banget ini. Saya tuh saranin mbak bikin varian rasa juga deh. Tapi kalau keripik singkong mending didominan gurih dan pedas juga. Iya juga ya mas. Saya nggak kepikiran sampai situ. Duh, makasih banget loh. Masnya benar-benar ngasih ide. Iya mbak, sama-sama. Ini kan sayang karena keripik mbak ini emang udah enak. Jadi kalau dibikin banyak varian, kayaknya bakal lebih enak dan banyak yang beli di. Iya mas, sekali lagi terima kasih ya. Kalau gitu saya juga mau permisi lanjut ngider. Walah, iya mbak. sore harinya, Akhirnya sampai rumah juga. Dan aku bersyukur banget deh, penjualanku hari ini lumayan banyak. Tapi aku kepikiran sama omongan mas-mas tadi. Apa mulai besok aku langsung buat varian aja ya di jualan keripik singkongku? Siapa tahu kan dengan aku bikin varian rasa dari keripik singkongku bisa laris manis. Kalau gitu besok aku pengen bikin varian rasa ayam panggang, barbeque, balado, asam pedas, dan yang lainnya juga deh. Dan kalau nggak salah ada bumbu khusus nggak sih rasa-rasa gitu buat ditambahin ke keripik? Coba deh aku cari di toko online. Wah beneran ada loh, tapi ternyata ada bumbu yang bisa diracik sendiri. Jadi kita bisa buat varian rasa sendiri. Menarik juga. Bismillah, semoga aja dengan cara jualan keripikku ini bisa sukses. Kalau gitu langsung aku pesen deh ini bumbu rasa-rasanya. Nah udah aku pesen nih, tinggal tunggu datang aja besok. Untungnya tokonya nggak terlalu jauh dari sini, jadi pengantarannya bisa secepat mungkin. Kalau gitu aku istirahat dulu deh.
Besok aku bakal bikin keripik yang lumayan banyak. Terus aku kasih bumbu varian rasa deh. Keesokan harinya, Alhamdulillah ini bumbunya udah dateng. Dan keripiknya juga pas udah mateng. Wih, bersyukur banget aku dapat gratisan rasa keju. Lumayan banget nih. Dan karena bumbunya itu bumbu bubuk, jadi bisa langsung aku campurin deh di keripik singkongnya. Kalau gitu aku campur satu-satu deh ini rasanya. Oh iya, jangan lupa aku pisahin dulu wadahnya supaya rasanya gak kecampur. Ternyata agak susah juga ya mencampur bumbunya supaya bisa rata dan supaya keripiknya gak remuk. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa juga. Oh iya, kenapa aku gak coba jualan lewat online aja ya? Jadi aku gak perlu tuh keluar rumah lagi ketemu orang-orang yang selalu menghina aku. Dan untung aja aku masih punya HP. Bismillah, semoga jualan onlineku bisa banyak yang mesen. Oh iya, aku foto-foto dulu apa ya keripik jualanku. Kalau bisa sih aku bikin fotonya semenarik mungkin, supaya yang ngelihat postingan tentang keripik jualanku langsung minat dan beli. Kalau gitu langsung aja deh. Nah, udah selesainya aku foto-fotonya. Ternyata bagus juga ya kalau difoto dengan angle yang pas. Kalau gitu langsung aku posting deh. Sambil nunggu aku mau cuci baju dulu deh. tak lama, Selesai juga nyuci bajunya. Oh iya, aku mau cek postingan jualan keripik singkongku dulu deh. Hah? Ini beneran apa? Banyak banget yang suka dan pengen mesen. Bahkan ada yang mau langsung beli ke sini. Kalau gitu aku langsung cantumin alamat rumahku deh. Alhamdulillah, aku nggak nyangka banget. Ternyata banyak yang minat keripik varian singkongku ini. Kalau gitu aku bungkusin dulu deh pesanan mereka. Semoga aja deh ini jadi awal yang baik buat aku. Dan ini yang komen di postingan aku nyaranin aku bikin toko online. Boleh juga sih. Kalau gitu langsung aja deh aku buat website toko online keripik singkong jualanku. Nah, udah selesai nih. Tinggal aku posting terus deh dan cantumin link toko onlineku. Semoga aja dengan cara ini usahaku bisa sukses, bisa merubah hidupku. Alhamdulillah, aku nggak nyangka banget deh penjualan keripik onlineku bisa sukses banget sekarang. Banyak banget peminatnya, bahkan sampai kurang-kurang loh. Dan pastinya aku bisa meraup keuntungan yang sangat besar. Aku sampai gemetar loh. Sebelumnya aku nggak pernah megang uang sebanyak ini. Tapi ini lebih baik semua uang hasil penjualanku ditabung atau disedekahin ya. Kalau nggak salah kan bentar lagi Idul Adha ya. Apa uangku aku pakai buat beli sapi kurban aja? Wah, ide yang bagus tuh. Dipikir-pikir kan sebelumnya aku juga belum pernah bisa kurban. Alhamdulillah banget, sekarang aku punya uang banyak dan bisa beli sapi kurban. Kalau gitu besok aku langsung pergi aja deh ke tempat penjualan sapi kurban. Sekarang mending aku lanjutin buat keripiknya. Dan alhamdulillah juga sekarang aku bisa ngerekrut karyawan lewat online juga. Jadi aku nggak keteteran deh bikin pesanan sebanyak ini tiap hari. keesokan harinya, Disa pun pergi ke tempat penjualan sapi kurban. Dan tidak main-main, ia langsung membeli 10 sapi kurban sekaligus. Akhirnya aku bisa beli sapi buat kurban. Bahkan aku bisa beli sekaligus 10. Rasanya seneng banget deh. Tapi nanti aku minta ke penjualnya langsung kirim ke masjid desa aja deh. Soalnya kalau di rumah bakal susah. Oh iya, dan yang penting aku udah bayar nih. Sekarang mending aku pulang aja deh. Wah, ada janda miskin nih. Disa, kamu ngapain coba di tempat penjualan sapi kurban? Mungkin dia itu lagi godain penjual sapi kurban, Bu. Tapi biar dapat sapi kurban gratis kan. Iya juga ya Pak. Ini janda miskin kan tukang godain. Bapak jangan deket-deket sama tuh janda. Nanti digodain lagi. Astagfirullah, suami sama istri kok gak ada bedanya sih, sama-sama gak waras. Permisi Pak, Bu, saya tuh sibuk, gak ada waktu buat ngeladenin kalian. Kurang ajar kamu ya, jangan pergi dulu kamu. Janda miskin gak tahu diri. Udah Bu, biarin aja, udah pergi juga. Besok-besok kita harus kasih pelajaran sama tuh janda ya. Duh sial, udah lama gak ketemu sama si Disa, sekali ketemu. Aduh, dia itu makin cantik dan aduhai.
Beberapa minggu kemudian, saat hari pemotongan kurban dilakukan, para warga pun berkumpul di tempat pemotongan kurban. Wah, ini sapi 10 punya siapa yang kurban, Mas? Ini satu orang atau gimana? Ya Bu, ini kurban atas nama Mbak Disa yang janda itu loh. Hebat banget ya Bu dia, saya sampai kagum banget loh. Sontak para warga yang mendengar itu pun terkaget-kaget, termasuk Bu Inem. Yang bener, Mas. Kok bisa sih si janda miskin itu kurban sapi langsung 10 gitu? Uang dari mana coba? Loh Ibu nggak tahu apa, usaha keripik punya Mbak Disa itu udah sukses besar loh. Cuma dia kan jualan lewat online, makanya warga sini itu nggak pada tahu. Nah karena itu Bu, Mbak Disa itu punya banyak uang sampai bisa kurban 10 sapi loh. Halah, nggak mungkin. Mana bisa hasil jualan keripik online buat beli sapi kurban sampai 10? Nggak masuk akal banget lah. Pasti ya tuh orang tuh pesugihan. Ya kan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Duduh ya ampun Bu Inem, Bu Inem. Kok Bu Inem ini malah ngehasut para warga sih? Bilang aja ibu itu iri kan? Miris banget ya jadi Bu Inem. Dengar ya semuanya. Kalau memang kalian gak percaya usaha bisnis keripik online saya itu sukses, kalian bisa cari toko online saya. Cari aja toko online keripik Disa. Coba deh cari sekarang dan lihat sendiri seberapa besar toko online saya sekarang dan seberapa banyak pembeli dan peminatnya. Alah, saya nggak percaya. Pasti kamu buat-buat kan? Hahaha, kocak nih orang. Bu Inem tuh kayaknya nggak suka banget ya ngeliat orang sukses dan bahagia kayak saya. Orang hasilnya loh udah jelas-jelas terpampang. Lihat, saya bisa kan beli sapi kurban sampai 10 ekor. Bilang aja kali Bu Inem itu iri dengki kan? Gimana bapak-bapak ibu sekalian? Sudah lihat kan toko online saya yang sudah sukses? Saya harap kalian tuh sadar ya, jangan suka menghina orang miskin seperti saya. Apalagi mentang-mentang saya janda. Nyatanya sekarang saya sudah bisa sukses kan? Bahkan saya bisa loh kurban 10 sapi sekaligus. Semoga aja ya, ini tuh menyadarkan kalian bahwasanya kesuksesan itu milik semua orang. Oh iya Mas Panitia, ini silakan dimulai pemotongan kurbannya. Saya permisi dulu. Iya Mbak, salut banget deh sama Mbak Disa. Padahal selama ini dia itu selalu dihina karena menjadi janda dan miskin. Tapi dia itu malah bisa sukses dan bahkan bisa kurban 10 ekor sapi. Sial, aku nggak terima kalau si Disa itu bisa sukses dan berkurban 10 ekor sapi. Tapi gimana? Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau dibilang iri ya iri banget. Tapi aku cukup kagum sih. Padahal selama ini si Disa itu selalu aku hina. Bahkan pas itu aku udah sampai ngerusakin gerobak jualannya. Tapi anehnya dia sekarang malah bisa sukses dan berkurban 10 ekor sapi. Sedangkan aku kurban kambing aja nggak mampu. Para warga pun terdiam, mereka cukup menyesali pernah menghina Disa. Mereka juga dibuat kagum karena dia yang hanya seorang janda miskin bisa sukses dan berkurban 10 ekor sapi.